pemeriksaan yang ada di tim DVE Puskesmas Polri. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini kami telah menerima 8 kantung jenazah. 8 kantung jenazah itu sudah selesai dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA. Kami sudah mengirimkan kurang lebih 22 sampel untuk pemeriksaan DNA dari sampel 8 kantung jenazah tersebut. Kemudian dari data antemortem kami sampai hari ini ada 14 keluarga yang sudah melaporkan dan kami sudah mengambil sampel sebanyak 14 sampel banding. Jadi ada antemortem dan postmortem. Semoga aja nanti dalam beberapa waktu saat depan kita sudah ada hasil. Kemudian dari hasil pemeriksaan postmortem yang di kamar jenazah, kami bisa secara fisik antropologi kami bisa menentukan ada 2 jenazah dengan jenis kelamin perempuan dengan usia dewasa muda. Jadi nanti itu mungkin bisa kita percepat untuk pemeriksaan DNA-nya karena kita sudah tahu jenis kelaminnya dan kita tinggal cocokkan dengan data yang dari 19 pengadil itu. Kemudian tadi pagi kami sudah melakukan kanep antara tim antemortem, postmortem dan dari Serse Jakarta Barat karena berkaitan dengan searching, evakuasi yang potensial korban yang kemungkinan masih ada di TKP. Karena seperti kemarin sampaikan Dr. Fauzi bahwa itu adalah open disaster. Bisa jadi ada korban yang kita juga belum tahu atau ada keluarga korban tidak tahu bahwa keluarganya jadi korban. Jadi sampai hari ini dari 8 kantong jenazah itu pun juga belum tentu nanti berapa individu kita juga belum pasti. Makanya dengan adanya aneh tadi pagi kita harapkan tim yang mengarah searching nanti akan kita bekali dengan pengetahuan dan tadi siang sudah Dr. Fauzi sudah TKP bersama dengan tim TKP dari Polda Metro Jaya untuk mendampingi bagaimana sistem evakuasi dan searchingnya sehingga diharapkan nanti apa yang ditemukan ke depan itu bukan dari tempat TKP yang kemarin ditemukan lagi supaya tidak terjadi duplikasi atau nanti kita belum menyentuh dari bagian-bagian TKP yang lantai 8 dan seterusnya sehingga kita bisa membantu bagaimana mengevakuasi body part yang di TKP dengan kondisi yang terbaru. Saya kira itu aja. Mohon doanya kami masih on progress termasuk di lab DNA Lembur. Kita berharap sudah ada profil dan nanti bisa kita rekonsiliasi untuk dicocokkan. Pak, yang 2 ini muda itu range usianya kalau dewasa muda kategorinya berapa, Pak? Ya, jadi kita kalau di VI itu 010, 10, 70 ke atas dewasa muda. Tapi nanti kita bisa tracing lagi pakai sistem antropologi. Ya, kita dewasa muda sampai 40. Sistem antropologi itu kayak gimana, Pak, untuk mengidentifikasinya mereka? Ya kan kita bisa tahu umur dari trabekulasi tulang, dari gigi. Nanti kita cocokkan lagi dengan pemeriksaan sutura. Tapi kan itu nanti tergantung temuan yang ada di tubuh korban. Kalau misalkan tulang-tulangnya yang ada tidak bisa dilihat, ya kita pakai gigi. Dari umur dari gigi itu juga bisa. Tapi ringnya itu pasti ada. Kita dewasa muda. artinya dari sampel yang sudah memberikan data itu sudah mengerucut untuk 2 itu ada keluarganya, Pak ya? Seingat saya yang lapor ke kami itu dewasa muda semua. Siap. Yang jenis kelamin perempuan. Ada 3 jenis kelamin laki-laki ya. Yang 1 A, B, dan C. Oh, berarti ada 2 perempuan, 3 laki-laki ya, Pak? Bukan, yang lapor ke sini itu kan ada 3 orang laki-laki yang melaporkan keluarganya tidak bisa dihubungi. Kalau yang lainnya kan semuanya perempuan. Pak, berarti tadi datanya itu secara singkatnya bahwa di 8 kantong jenazah itu yang sekarang sudah teridentifikasi ada 2 jenazah perempuan usia muda begitu ya? Bukan teridentifikasi, kita bisa mendeskripsi. Deskripsi kalau 2. identifikasi yang mana? Itu yang kita perlu pemeriksaan, kita tunggu pemeriksaan DNA. Berarti intinya bisa, belum ada proses identifikasi, Pak ya? Belum identifikasi sudah, kan kita melakukan. Maksudnya belum teridentifikasi belum ya? Belum. Makanya
kita bisa mendeskripsi kalau nanti ini adalah perempuan, kita tidak cocokkan dengan data yang laki-laki. Nah, Lebih gitu. mengerucut ya, Pak? Mengerucut. Oke, siap. Termasuk tadi juga kami berkoordinasi dengan penyidik untuk siapa yang melaporkan ini harus kita pastikan. Misalnya orang tuanya melaporkan, tahunya dari mana? Ternyata dari teman korban yang selamat. Itu lebih abdol. Misalkan dia berlima, ternyata satu bisa keluar, yang 4 tidak bisa dihubungi. Nah itu lebih bagus. Baru kita tracing ke orang tua atau keluarga. Oke, siap. Mohon dibantu, mohon doa restunya supaya kami juga bisa berjalan, pemeriksaan ini bisa percepat dan segera ada hasil. Pak Heri, kan sebelumnya sudah bersurat ke Balai Kesehatan Penerbangan, Pak, sudah ada balasan belum Pak untuk data yang kru maskapai? Jadi karena flight attendant itu punya medical check up yang lengkap, jadi data antemortem itu bisa kita dapatkan dari MCU khusus dari Balai Penerbangan itu biasanya lengkap, panoramik dan sebagainya. Tinggal nanti jenazah itu ketemu rahangnya atau bukan. Kan sama dengan kita bandingkan, tetapi yang satunya tidak bisa dibanding. Sama dengan terbalik, kita ketemu jenazah lengkap rahangnya, tapi data antemortemnya dia nggak pernah ke dokternya. Jadi kita juga akan kesulitan. Makanya Pak, tapi dari pengelola atau pemilik tenan usaha kuburan itu belum ngasih data apapun ke tim DKI atau tim SAR ya? kami sedang berusaha koordinasi dengan penyidik untuk nanti kami bisa dikoordinasikan. Belum ada berarti ya Pak? Oke. Pak, tadi tim sudah ada info tim DKI ke lapangan tuh hasilnya apakah tadi kalau tidak salah kan masih 8 kantong jenazah yang itu apa sih Pak kesulitan di sana sampai dengan saat ini? Yang pertama, kalau TKP kebakaran itu pasti chaos. TKP-nya chaos. Ada material yang akan menjadi debris di TKP, sehingga biasanya jenazah itu akan tertumpuk-tumpuk, apalagi ada aktivitas pemadaman, berarti kan bisa terjadi perubahan posisi. Kemudian kebakaran yang hebat itu akan membuat terbakarnya sampai berlimpah. Sehingga kalau nanti kita mencari juga kita harus pastikan bahwa apa yang di sekitar juga kita ambil semua. Artinya debris di situ kita ambil semua. Nanti siapa tahu ada bekas jam yang dari logam atau mungkin dari kalung yang ada bekas dari logam, biasanya akan tetap di situ. Atau benda-benda gelang yang mungkin dia tidak terbakar habis, biasanya tetap di sekitaran situ. Makanya kita akan asistensi dampingi tim yang searching